Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Naib bin Mahduh Al-Sud hafizahullah ta'ala, dan kita masuk pada poin ke-10. Di antara jalan menuju surga adalah memiliki akhlak kasih sayang. Kita baca dulu matanya baru kita jelaskan. Nabi SAW bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penuh kasih akan selalu dikasihi oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Zat yang ada di langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, niscaya dia tidak akan dikasihi. Lah di antara penduduk surga yang telah Nabi SAW kabarkan tentang mereka dengan sabdanya, penduduk surga ada 3 golongan. Beliau alaihi salam menyebutkan di antara mereka adalah, dan seorang lelaki yang penuh kasih dan berhati lembut kepada karib kerabat dan sesama muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita di antara jalan menuju surga adalah berusaha kita berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Kita tahu bahwa agama kita ini mengajarkan kasih sayang. Dan Nabi SAW pun diutus untuk menebarkan kasih sayang. Dan dakwah yang diajarkan Nabi SAW pun dakwah di atas kasih sayang. Kita akan menceritakan beberapa contoh kasih sayang Nabi SAW yang patut kita tiru. Karena bagaimanapun ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW itu memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Pertama, surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka menebar kasih sayang di alam semesta. Kemudian surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum
karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku lembutlah engkau wahai Muhammad kepada mereka. Sebab kalau engkau keras hati, mereka akan lari di sekitarmu. Maka maafkan mereka dan mintakan ampun akan dosa-dosa mereka. Dan juga dalam At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang utusan dari jenis kalian, amat berat bagi dia penderitaan kalian, amat sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian dan kepada orang-orang yang beriman, maka dia sangat baik dan berlaku sayang. 3 ayat ini cukup menjelaskan bagaimana sifat Nabi SAW, bahwa Nabi itu memiliki kasih sayang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala yang mendidik. Kita lihat pertama bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Satu hari ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis At-Tamimi atau At-Tamimi radhiyallahu anhu. Jadi Aqra ibn Habis ini masuk ke rumah Nabi. Lah ketika itu Hasan dan Husain cucu Nabi masih kecil, sedang lari ke sana kemari, maka ditangkap oleh Nabi SAW, dipeluk kemudian dicium. Lah Aqra ibn Habis ini heran, maka kemudian Aqra ibn Habis berkata kepada Nabi SAW, tuqabbiluna auladakum, inna li asyarata minal waladi ma qabbaltu ahadan minhum qad. Kenapa engkau cium anak-anak kecil itu wahai Rasul, padahal aku punya anak 10, tidak ada satupun yang kucium mereka. Faqala Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, jangan kau lakukan seperti itu, hampir-hampir Allah akan cabut rahmat dalam hati. Jadi Nabi SAW itu juga menyayangi anak-anak, sampai ketika Rasul berkhutbah, tiba-tiba Hasan Husain itu sedang lari, dia turun, kemudian digendonglah cucunya ini naik lagi ke atas mimbar, kemudian berkhutbah. Kemudian salah satu penggalan khutbahnya dia mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Sahabat mengatakan, termasuk kau Rasul? Termasuk aku, kata Rasul. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan sayang dengan anak-anak. Ini satu gambaran. Yang kedua, bahkan Nabi SAW itu juga mengajarkan kasih sayang kepada orang yang memiliki kebutuhan khusus. Entah mungkin akalnya agak sedikit error gitu ya, kurang waras, atau kita anggap gila gitu. Dan itu dicontohkan ketika ada seorang wanita yang selalu datang penyakit ayannya, tetapi kalau penyakit itu datang, dia suka berguling-guling dan auratnya tampak. Maka kemudian wanita ini datang kepada Nabi, kemudian menceritakan kondisinya. Maka dia meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan. Tapi Nabi SAW ketika itu memberi 2 pilihan. Satu, baik aku akan doakan engkau kepada Allah, semoga Allah semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, atau la in sabarti walakil jannah, kalau engkau sabar maka engkau dapat surga. Milih mana? Milih sembuh
atau milih surga? Maka wanita ini mengatakan, asbir ya Rasulullah, aku milih sabar, katanya. Tapi berdoalah kepada Allah tatkala penyakitku datang wahai Rasul, jangan sampai tersingkap auratku, itu saja. Tapi lihat Nabi SAW memperlakukan wanita, ya boleh dikata mungkin memiliki keterbatasan. Dan itu Nabi SAW mencontohkan bagaimana memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, itu namanya, dengan tetap mendekat kepada mereka dan menyayangi mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kasih sayangnya Nabi SAW bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Nabi SAW pernah menceritakan, dan ibu tahu semualah kisahnya, tentang seorang wanita yang kemudian memberi minum seekor anjing. Wanita Bani Israel, seorang pezina, kemudian diilhamkan dia ingin tobat. Rupanya dia nyasar di tengah padang pasir sampai kehausan. Ketika kehausan dia melihat ada sumur cukup dalam dan membahayakan kalau turun, kan? Tapi apalah daya, memang dia sedang haus, kalau tidak minum mati. Maka dia turun kemudian minum. Ketika kemudian naik ke atas sumur, dilihat pula ada anjing yang sama kondisinya dengan dia. Tumbuh rasa sayangnya, kasihan dengan anjing itu. Akhirnya dia turun, padahal itu sangat membahayakan. Kemudian diambil dengan susah payah air dalam sumur itu, kemudian naik lagi dan diberi minum anjing itu. Karena keikhlasannya, Allah hadiahi surga wanita itu. Tapi Nabi SAW ketika menceritakan kisah Israiliyat Bani Israel ini tentang seorang wanita di zaman dulu, Rasul ingin mempermisalkan bagaimana Islam itu tegak di atas kasih sayang walaupun kepada hewan. Walaupun kepada hewan. Terbukti Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha falyurih dzabihatahu falyuhidda safratahu wal yurih dzabihatahu, kata Rasul. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kasih sayang itu pada setiap tempat. Apabila kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, di mana senangkan hewan sembelihannya, tajamkan pisaunya, kata Nabi. Supaya apa? Supaya ketika menyembelih lekas mati. Sebab kalau pisau itu tumpul, lambat mati, kasihan akhirnya, kan? Karena saya pernah menyaksikan, Bu, waktu Idul Adha, karena dia tidak piawai memegang pisau dan juga tidak pernah menyembelih sapi itu, sapinya pula ngamuk. Jadi ketika disembelih, dia kira mungkin itu sudah cukup karena darah sudah keluar. Rupanya selang beberapa waktu sapi itu dilepas kayunya, kemudian talinya, berdiri, Bu, sapi itu. Padahal sudah patah di sini, ya kan? Rupanya harus ada keahlian nyembelih itu. Kan kasihan jadinya, kan? Padahal Islam mengajarkan harus berlaku kasih sayang kepada binatang walaupun ketika menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ini juga bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada binatang. Dan itu juga dicontohkan ketika Nabi sedang bersama pasukan dalam peperangan, ya. Tiba-tiba Rasul dikejutkan ada induk burung terbang di atas kepalanya, berputar-putar. Dan Rasul memperhatikan induk burung itu seolah-olah kehilangan anaknya. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, siapa yang menyakiti burung itu, katanya.
Siapa yang menyakiti burung itu dengan cara mengambil anaknya, rudduha ilaiha, kembalikan anak burung itu kepada induk burungnya. Lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada para sahabat kalau sampai memisahkan anak burung dari induknya. Coba, kalau Nabi SAW punya perhatian anak burung kepada induk burung, maka tentu kepada manusia akan lebih perhatian lagi. Maka ini juga satu pelajaran bagi kita, jangan pernah memisahkan anak dari orang tuanya. Contoh umpamanya, ada suami istri bercerai. Yang namanya bercerai itu semua tidak indah, pasti akan saling membuka aib di antara keduanya. Kalau memang perceraiannya tidak wajar, ada kasus gitu ya. Lah biasanya nanti ketika hak asuh itu entah jatuh kepada bapaknya atau jatuh kepada ibunya, terkadang ada orang-orang tua itu yang tidak berakal. Contoh umpamanya ikut ibunya, itu selama ikut ibunya, ibunya melarang tidak boleh anaknya ketemu bapaknya. Lah itu kan bapaknya yang bermasalah itu loh, Anda ibu, bukan anak. Anak itu tidak ada masalah, tapi terkadang disangkut pautkan kan sama orang tua. Si anak itu disangkut pautkan seolah-olah dia dimasukkan ke masalah dia. Anak tidak bersalah, jangan dipisahkan, karena itu bukan akhlak kasih sayang namanya. Kasihan anak ini, apalagi yang lebih parah lagi didoktrin pula. Bapakmu itu kurang ajar, bapakmu jahat, bapakmu, akhirnya musuhan sama bapaknya. Coba. Nah, ini kan masalah. Karena Nabi SAW saja tidak mau kalau seandainya induk burung dipisahkan dari anaknya. Kemudian kasus yang sama juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi satu hari Nabi SAW itu sedang berjalan-jalan di ganggang kota Madinah menggunakan keledai. Jadi kebiasaan Rasul itu, Rasul punya unta, Rasul punya kuda, tapi Nabi SAW selalu menunggang keledai, menunjukkan apa? Tawadhu, rendah dirinya Nabi SAW. Diboncengnya Anas bin Malik radhiyallahu an di belakang Nabi. Tiba-tiba ketika enak sedang berjalan-jalan tuh, dikejutkan Nabi SAW dengan seekor unta yang mengejarnya. Kejar sama unta itu. Setelah dekat, tiba-tiba unta itu menghadang. Setelah menghadang, tiba-tiba unta itu yabruk, langsung tersungkur sujud di hadapan Nabi dengan sujud yang lama. Kemudian Rasul turun dari keledai, mendekati unta yang sujud itu. Kemudian diangkat kepalanya, dilihatnya kedua matanya sedang berlinang air mata. Entah ngobrol apa Nabi dengan unta itu, tapi yang jelas mujizat kan itu. Seorang Nabi terkadang memahami bahasa binatang karena mujizat. Akhirnya tiba-tiba Rasul berteriak di hadapan para sahabat yang ada di situ, siapa pemilik unta ini, katanya. Siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar, tiba-tiba datang seorang anak muda dari Ansar dan mengatakan, saya wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW marah kepada orang ini dan mengatakan, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Allah lah sudah kuasakan unta kepadamu, harusnya kau rawat unta itu. Kau hanya bisa mempekerjakan tapi tidak pernah bisa memberikan kemakmuran kepada untamu. Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi SAW. Rasul mengajarkan kasih sayang hatta kepada binatang sekalipun, apalagi manusia. Seperti umpamanya orang-orang lemah. Satu hari orang-orang atau sahabat-sahabat yang fakir seperti apa namanya, Bilal, Suhaib, Salman Al-Farisi, ini kan sahabat-sahabat fakir, sahabat-sahabat miskin, karena mereka adalah budak masalahnya. Salman Al-Farisi juga diperbudak, sebenarnya orang merdeka tapi diperjualbelikan seperti budak. Kemudian juga Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal ibn Rabah, mereka kan di permulaan dakwah itu termasuk orang-orang lemah. Jadi ada kasus begini,
Dijelaskan dalam sebuah riwayat, satu hari tiba-tiba kemudian Muawiyah ibn Qurrah dari A'idh ibn Amr anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Jadi ketika tiga orang ini, ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal bin Rabah, orang-orang lemah sedang duduk, tiba-tiba Abu Sufyan lewat. Dengan sombongnya Abu Sufyan, ketika itu masih kafir Abu Sufyan itu, lewat di depan orang-orang lemah dari kaum muslimin ini. Karena emosi, seperti Bilal, kemudian Suhaib, kemudian Salman Al-Farisi ini akhirnya melontarkan kata-kata, di mana kata-katanya, wallahi ma akhadat suyufullah min unuki aduwillah ma khadaha. Demi Allah, tidak mungkin pedang-pedang Allah membiarkan kecuali akan meletakkan di leher-leher musuh-musuh Allah dan akan menyembelihnya. Lah ketika itu Abu Sufyan lewat, Abu Bakar lewat. Kan Abu Sufyan kan orang sudah tua, Bu. Tapi kan dia orang kafir masalahnya dan musuh Nabi. Jadi orang-orang lemah ini, Suhaib, kemudian Bilal, kemudian Salman Al-Farisi ini mengancam-ngancam Abu Sufyan dengan kata-kata seperti itu. Jadi Abu Bakar ini marah sama tiga orang ini dan mengatakan, kenapa kalian tidak berkata santun? Dia orang tua, walaupun musyrik gitu ya, walaupun kafir, kan dia orang tua gitu, hargailah, masa ngomong kayak gitu. Lah tiba-tiba kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Abu Bakrin la'allaka aghdhabtahum. Wahai Abu Bakar, kayaknya engkau sudah membuat mereka marah. Maksudnya Bilal, Salman dan Suhaib, kau sudah membuat marah mereka. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu termenung. Ya, setelah itu dia merasa salah, akhirnya datang kepada tiga orang itu dan meminta maaf. Abu Bakar meminta maaf kepada Bilal, Suhaib dan Salman Al-Farisi. Nah dari situ bagaimana Nabi SAW membela tiga sahabat ini agar Abu Bakar datang kepada mereka minta maaf. Ini menunjukkan apa? Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar itu kasih sayang kepada du'afa, kepada orang-orang lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kasih sayang dalam segala hal, termasuk juga dalam ibadah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, tiba-tiba dari belakang ada anak kecil nangis. Ibu kalau sholat bawa anak kecil kemudian dibawa ke masjid nangis, itu kan panik kan? Gimana nggak panik? Takut ganggu orang. Biasanya ada ibu-ibu panik itu kalau anaknya nangis tuh. Lah Nabi SAW tahu bahwa ada orang-orang tua itu yang panik, terkadang tidak bisa menghentikan tangisannya, makin kencang pula ganggu orang. Makanya Nabi SAW yang tadinya bacaannya itu mau dipanjangkan, tidak jadi. Kemudian Rasul hanya mengambil surat-surat terpendek dalam Al-Quran supaya cepat menyelesaikan sholatnya, supaya sang ibu itu bisa meredamkan tangisan anaknya. Sampai seperti itu Nabi SAW menanamkan kasih sayang itu. Bahkan kepada orang yang berbuat dosa saja Nabi itu sayang. Contoh mamanya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berkhalwat dengan seorang wanita dan dia merasa berdosa gitu ya, berkhalwat dengan seorang wanita itu, sehingga dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, aku sudah berkhalwat dengan seorang wanita, kira-kira taubatmu seperti apa? Maka Nabi mengatakan kepada anak muda ini, wahai fulan, tadi sewaktu sholat asar
kau ikut jamaah denganku enggak? Kata anak muda itu, ya, aku ikut di belakangmu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu pergilah, karena dosa-dosamu sudah diampuni. Kemudian Rasul membacakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Lihat bagaimana Nabi menanamkan kasih sayang sampai kepada orang yang berbuat dosa. Dikatakan, tadi kamu sholat asar bersamaku, ya, kalau begitu pergilah, Allah sudah mengampuni dosamu, kata. Kenapa? Karena dengan sholat asar berjamaah itu kan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Luar biasa. Dan itu bentuk kasih sayang Nabi SAW hatta kepada orang-orang yang melakukan dosa. Begitu juga dalam pemerintahan Rasul, kan, Nabi SAW pernah menasihati kabilah-kabilah dari kerabat dekatnya saat kemudian di permulaan dakwah. Kumpulkan semua kerabatnya, kemudian dikatakan kepada mereka, hei Bani Adi, selamatkan diri-diri kalian. Termasuk kepada Fatimah, hei Fatimah, kamu juga selamatkan diri kau sendiri, karena aku tidak bisa menjamin keselamatan. Jadi Nabi SAW terus memberikan nasihat kepada Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan kasih sayang kepada umat. Ini juga dalam bentuk kasih sayang Nabi SAW, dan banyaklah kisah-kisah kasih sayang Rasul kepada umatnya, bahkan kepada binatang dan yang semacamnya. Taib. Dari sini kita tahu kita perlu berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Pertanyaannya, macam mana caranya? Terkadang hati kita ini mudah keras, kan? Ada orang yang menyakiti kita, kayaknya dendamnya itu mau nimpuk aja gitu bahasanya, ya. Kalau bisa itu memukul aja depan mukanya itu. Balas dendam. Ada perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Karena kan kasih sayang itu kan berawal dari kelembutan. Yang pertama, qiraatu kitabillahi azza wa jalla. Perbanyak membaca Quran. Perbanyak membaca Quran, karena bacaan Quran itu bisa melembutkan hati. Apalagi memang Quran sendiri adalah obat. Ini yang pertama. Perbanyak baca Quran. Yang kedua, tadzakkur masyahidil akhirah. Coba perbanyak ingat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Coba merenung. Ibu malam-malam merenung macam mana kita berada di padang mahsyar, dikumpulkan dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir, kemudian matahari didekatkan, keringat bercucuran, kemudian harus berdiri bertahun-tahun lamanya, dan begitu seterusnya. Coba ingat akhirat. Makanya kenapa Nabi SAW itu menyunahkan seorang laki-laki untuk berziarah kubur, dan menyunahkan untuk perempuan ziarah kubur itu hanya sekali-kali saja. Nggak boleh sering kalau wanita ziarah kubur. Tapi kalau laki-laki sunnah. Alasannya Rasul dalam riwayat itu apa? Supaya lembut hatinya. Ya, jadi kalau ingin lembut hati, ziarah kubur. Pasti lembut hatinya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu sirati salafi salih. Kenali beberapa biografi dari kalangan para ulama salaf. Bagaimana kasih sayang mereka yang betul-betul dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga sirah Nabi dan sirah para nabi sebelumnya. Kemudian yang keempat, ikhtilatu bid-du'afa wal masakin wa dzawil hajat. Biasakan berkawan itu jangan memilah dan memilih. Terkadang ada orang yang karena dia mungkin mampu, berkawannya hanya dengan orang mampu saja. Karena dia kaya, berkawannya sama orang kaya saja. Maka ibu kalau berkawan dengan orang kaya, selamanya hati tidak akan pernah lembut. Kenapa? Karena akan ada hasad terus dalam hatinya.
kok bisa ya dia bisa lebih kaya pula dari saya, mobilnya baru beli, dari mana dia duitnya, mulai dia hasad ya. Tapi Bu, kalau berkawan dengan orang-orang yang di bawah ibu jauh derajatnya, boleh jadi mereka orang miskin, orang fakir, banyak kebutuhannya dan begitu seterusnya, maka di sini ibu akan lebih bersyukur lagi. Oh, ternyata ada yang lebih susah dibandingkan saya. Itulah maksudnya kita bergaul dengan orang-orang lemah, kemudian juga orang-orang miskin dan juga orang-orang yang banyak hajatnya. Kemudian juga di antara yang melembutkan hati adalah majalisul dzikri, hadir di majelis-majelis zikir. Nah, seperti kita ini ngaji seperti ini tuh majelis zikir namanya. Karena kapan lagi kemudian jiwa ini diberikan makanan secara rohani kan? Ibu badan sudah cukup lah, macam-macam makanan ibu makan kan. Tapi ruh itu kan juga perlu makan juga. Lah makanannya ruh itulah nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, kajian-kajian. Sehingga terkadang dalam kajian itu bercerita tentang akhirat, tentang kuburan, tentang kematian, tentang tazkiyatun nafas, dan itu salah satu sebab bisa melembutkan hati ya, jadi hal-hal yang bisa melembutkan hati adalah hadir di majelis ilmu. Nah, ini juga di antara hal-hal yang bisa membantu lembutnya hati. Termasuk juga ma'rifatu jazair ruhamah. Ibu mengenal tentang akibat-akibat atau balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mudah berkasih sayang. Bahwa balasan mereka itu luar biasa, akan diampuni dosa-dosanya. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu marah kepada siapa? Kepada Mistah. Mistah itu kerabatnya Abu Bakar. Lah Mistah ini ditanggung oleh Abu Bakar rumahnya, ditanggung oleh Abu Bakar makannya, ditanggung oleh Abu Bakar seluruh kehidupannya. Enak Mistah ini karena dia masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar. Ketika terjadi hadisatul ifki, tentang penyebar luasan fitnah zina kepada Aisyah, Mistah pula ikut-ikut memfitnah. Harusnya kan dia membela kan keluarga masalahnya. Tapi setelah kemudian turun surah An-Nur ayat 1-9 menunjukkan bebasnya Aisyah tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, seorang sahabat, maka kemudian Abu Bakar pun marah. Kan apa saya bilang, anak saya bersih, tidak selingkuh. Kalian yang nuduh-nuduh itu awas, kata Abu Bakar. Lah salah satunya Mistah, karena masih keluarganya kan, di stop sama Abu Bakar apa? Uang bulanannya, sehingga dia cari makan sendiri. Dan ketika itu sulit cari makan. Akhirnya ketika kejadian itu turun ayat, tidak boleh seseorang itu bersumpah untuk tidak memberikan sesuatu kepada fuqara wal masakin hanya karena sakit hati, bahasa kitanya, nggak boleh. Tapi falyasfahu falyafu wal yasfahu, hendaklah engkau maafkan, hendaklah berlapang dada, karena dengan itu Allah akan ampuni dosa-dosamu. Itu bagaimana? Di sini Abu Bakar ditegur supaya mengajarkan kepada kita satu kasih sayang dalam hidup ini. Kemudian juga di antara pendorong-pendorong yang bisa menjadikan kita ini berakhlak dengan akhlak kasih sayang adalah at-tarbiyah, tarbiyatul abna ala hadzal khuluqil azim. Jadi ibu mentarbiyah anak kita itu sejak kecil akhlak kasih sayang itu, supaya kalau sudah besar dia sayang dengan kita. Anak itu kalau dididik kasih sayang sejak kecil, lama-lama kan dia sayang dengan orang tuanya. Tapi kalau orang kemudian anak itu sudah dibuang sejak kecil, ditaruh di panti asuhan, dikasihkan orang, itu kalau sudah besar dia dibuang orang tuanya, dendam tuh kadang-kadang kalau anak tidak punya agama. Ya, jadi inilah diantara sebab-sebab, termasuk juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang membolak-balikan hati kita kan Allah, maka minta kepada Allah agar dilembutkan hati kita. Nah, ini diantara
cara-cara kita supaya mendapatkan atau berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Nah di sini mu'alif pengarang hafizahullah taala ketika menjelaskan keutamaan kasih sayang di sini, beliau membawakan dua riwayat. Pertama, riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih itu, maka mereka akan dikasihi ar-rahman. Al-jaza min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan balasannya. Jadi kalau kita sayang dengan penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang dengan kita. Mafhumnya apa? Kebalikannya. Berarti kalau kita hilang rasa sayangnya, berarti makhluk yang di langit mengutuk kita. Naudzubillah. Dari sini Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Cintai orang-orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kalian. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki akhlak kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kasih sayang ini adalah diberikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki 99 rahmat, kan? Allah memiliki berapa? 99 rahmat. Yang satu rahmat itulah Allah turunkan ke bumi, yang 98-nya Allah simpan di sorga. Coba ibu perhatikan, satu rahmat yang Allah turunkan, kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke bumi itu, yang satu itu sudah cukup. Anak sayang dengan orang tuanya, orang tua sayang dengan anaknya, orang sayang dengan kerabatnya, sayang dengan orang-orang yang dicintainya, sayang dengan teman-temannya. Padahal cuma satu rahmat tuh. Sampai kepada hewan buas pun tidak menerkam anaknya. Buaya tidak pernah menerkam anak buayanya. Harimau tidak pernah menerkam anak harimaunya. Mereka juga diberikan insting kasih sayang, kan? Bukan hanya manusia dan binatang saja. Padahal yang diturunkan kasih sayang Allah itu cuma satu. Bagaimana kalau kita ini masuk sorga, sementara kasih sayang Allah di sorga itu digabungkan satu di dunia dengan 98 kasih sayang Allah kepada kita di akhirat. Betapa luar biasanya. Satu saja sudah orang bisa bersayang-sayang. Macam mana pula 99, kan itu? Maka kasih sayang itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hiasilah kalau bisa setiap hari itu dengan perasaan kasih sayang kepada siapapun, orang tua, tetangga, pasangan, anak-anak, kaum muslimin, hatta orang kafir sekalipun, kepada binatang, dan begitu seterusnya. Wallahu alam bisawab. Saya ada acara di luar, mungkin sampai di sini saja, tidak ada tanya jawab. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.